Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendik Mulyana di Amja Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai filsafat, mengenai fenomenologi dari Martin Heidegger. Martin Heidegger ini sendiri lahir di Jerman pada tanggal 26 September 1889. Dari kehidupannya sendiri, Martin Heidegger ini sendiri sering dikatakan dekat dengan tanah. Pada akhir kehidupannya dia mengasingkan diri bersama istrinya di sebuah gubuk kecil di sebuah pedalaman di perkampungan, sehingga yang dia dapatkan adalah kesunyian dari kebisingan metropolis atau perkotaan seperti itu. Nah, dalam filsafat yang terpenting ini dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul Sein und Zeit, itu antara ada dan waktu. Mari kita bahas apa itu dia maksud dengan Sein und Zeit. Ada dunia yang dia hadirkan, konsep dunia baru, konsep baru dalam memahami dunia dari Martin Heidegger. Manusia ini diartikan sebagai Dasein. Dasein itu banyak nanti pengertiannya. Ada Dasein itu adalah waktu itu sendiri, kemudian Dasein itu adalah kemungkinan itu sendiri, Dasein itu kemudian yang menanyakan adanya sendiri, kemudian Dasein itu sendiri ada sebagai Warden yang terus proses menjadi, kemudian Dasein itu sendiri adalah sesuatu hal yang tidak pernah mencapai keseluruhannya, atau tadi masuk ke Warden terus proses menjadi. Dasein itu tidak lain adalah manusia itu sendiri, manusia itu sendiri. Nah, Dasein atau manusia kita pasangkan saja, manusia tidak akan kita sebutkan lagi, tapi kita akan mengatakan manusia itu sebagai Dasein. Dasein ini sendiri mengalami praktisitas keterlemparan kemana? Ke dunia. Dia tidak tahu gitu bahwasanya dia akan turun ke bumi, kemudian dia juga tidak tahu bahwasanya dia akan memiliki wajah, atau dia itu memiliki tangan, atau dia akan hidup bersama keluarga ini, atau dia akan hidup di benua ini. Dia tidak tahu. Apalagi dia akan beragama apa, dia tidak tahu. Manusia tidak tahu dengan keterlemparannya sendiri. Maka dari situ dia terlempar dengan ada begitu saja gitu, tanpa kita inginkan, kita tiba-tiba tinggal di bumi ini. Itu namanya faktisitas. Ketika manusia terlempar ke bumi ini dengan ada begitu saja. Kemudian hal ini dinamakan juga sebagai in der Weltsein, yaitu berada di dalam dunia. Dasein ini juga selain in der Weltsein itu disebut juga sebagai Gewerfenheit, yaitu Dasein terlempar ke dunia. Jadi ada Gewerfenheit, ada in der Weltsein, dan ada faktisitas, keterlemparan kita sebagai Dasein ke dunia gitu. Kemudian selain ada Dasein, kita juga ada Mitdasein. Mitdasein itu sendiri adalah Dasein lainnya. Kalau mungkin di luaran sana ada Dasein lain yang lain, maka itulah yang disebut dengan Mitdasein. Nah, ada yang disebut dengan alat siap tangan, atau benda, atau alat yang digunakan oleh tangan, itu namanya Johannes. Ketika Johannes ini dipakai oleh Dasein, itu namanya Besorgen, aktivitas praktis Besorgen, aktivitas praktis antara Dasein dan Johannes atau siap tangan alat. Nah, kemudian ada Mitwelt itu dunia dan orang lain. Ketika Dasein hidup di dunia, maka dia pun akan hidup dengan orang lain dan benda lainnya, itu disebut Mitwelt. Kemudian ada ungkapan Das Man.
Dasman itu sendiri adalah manusia yang bergaul dengan bisorgen. Kesibukan praktis, manusia sibuk dengan alam praktisnya. Dia bekerja, jadi gojek, kemudian jadi dokter, jadi guru. Itu namanya Dasman yang tenggelam, Dasein yang tenggelam dalam keseharian. Nah, dalam kehidupan ini kita praktisitas, keterlemparan ke dalam dunia, manusia akan mengalami dua hal. Yang pertama, dia menyembul dari keseharian, dan yang kedua adalah tenggelam dalam keseharian. Ada yang menyembul dari keseharian dan ada yang tenggelam dalam keseharian. Nah, yang tenggelam dalam keseharian ini sendiri itu ada tenggelam ke dalam diri obrolan. Nantinya ada hal ini akan menjerumuskan atau akan menjungkirkan dia ke dalam kemerosotan, kejatuhan, kemunduran, dan keruntuhan. Nah, ini ketika manusia tenggelam dalam keseharian. Ada juga yang menyembul dari keseharian, yaitu ketika biwuhan. Ketika apa? Biwuhan ini ketika Dasein memaknai keberadaan. Jadi keberadaan dimaknai oleh Dasein. Ketika dia apa? Siklusnya ketika dia jatuh, ketika dia terjatuh atau terlempar dengan begitu saja, kemudian dia terlempar begitu saja, kemudian dia tenggelam dalam keseharian. Nah, di sini ada tambahan yang baru, bahwasanya manusia dalam sorge, dalam kesituasian itu, dia juga selalu mengantisipasi masa depan, atau disebut oleh Martin Heidegger sebagai eksistensialisme ya. Jadi ada 3 hal ya: praktisitas, kemudian ada ketenggelaman dalam keseharian, kemudian ada antisipasi masa depan. Nah, itulah kesituasian, itulah yang dimaknai oleh Dasein ketika dia menyembul dari keseharian. Nah, gitu ya. Jadi kita jangan tenggelam dalam keseharian, namun kita bisa memaknai kesituasian tersebut. Nah, gitu ya. Atau dinamakan yang Fursorge, yaitu kepedulian diri terhadap orang lain dan seterusnya. Fursorge. Nah, kemudian kita diartikan juga sebagai Saint Jum Tode, yang artinya berada menuju kematian. Kita lahir, lalu ini adalah garis kematian. Jarak antara lahir dan kematian itu dinamakan sebagai peristiwa. Jadi Dasein itu adalah yang melakukan peristiwa, yang mewaktu itu sendiri. Jika ada antara jarak ini dan ini, nah kemewaktuan itu atau peristiwa itu disebut sebagai Dasein yang waktu. Nah, itu ya. Nah, ketika kita melihat bahwasannya tadi ya Saint Jum Tode, maka kita akan melakukan Verlaufen, yaitu lari ke depan atau merencana, lari ke depan untuk merencana. Nah, nanti ya akan kita bahas bagaimana kita caranya merencana dalam mempersiapkan kematian atau menyongsong kematian. Ada hal lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika kita memaknai sorge, yaitu ketersituasian antara praktisitas, kemudian kejatuhan keseharian, dan antisipasi masa depan, itu ada yang dinamakan dengan eksistensialis otentik. Ketika apa? Ketika kita tenggelam dalam keseharian atau kita bisa membisorgen, tapi kita tidak terbawa arus. Nah, namun kita tidak terbawa arus oleh godaan, oleh kenyamanan, oleh keterasingan, dan keruntuhan. Nah, kita tidak terkena oleh itu, gitu ya. Kita bisa gitu menyembul dari
keseharian tersebut karena kita memaknai ketersituasian tersebut dengan nama eksistensialisme otentik. Nah, kita seperti yang tadi saya katakan, kita akan mengantisipasi apa itu yang disebut dengan masa depan. Sebelumnya masa depan itu disebut oleh Martin Heidegger sebagai Zukommen, membiarkan datang menghampiri. Suatu hal yang datang menghampiri itu disebut masa depan. Dari pemikiran Martin Heidegger ini sendiri, itu sering dikaitkan dengan hermeneutika Martin Heidegger. Karena apa? Nanti dalam fenomenologi, sesuatu hal yang hadir itu, Martin Heidegger akan membuat manusia itu menyaksikan hal yang datang, yang hadir, fenomena yang hadir itu sebelum kita menafsirkan atau menambahkan, atau sampai kita mempercampur adukan dengan persepsi kita. Nah, itulah yang waktu primadona primadona yang itu apa nanti lah saya bahas, ya saya tulis di waktu itulah yang sangat berharga bagi fenomenologi Martin Heidegger, keautentikan waktu lah. Nanti saya bahas, nanti saya isi komen di bawah.